Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Siska Prilly Aulia, mahasiswa baru program studi ilmu pendidikan agama Islam angkatan 2025. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas salah satu buku yang bisa dibilang sebagai kitab sucinya produktivitas dan kepemimpinan pribadi. Nah, buku ini tuh merupakan salah satu karya yang paling legendaris sepanjang masa. Dan buku itu adalah, ini dia, The Seven Habits of Highly Effective People, karya dari Stephen R. Covey. Yang mana buku ini tuh bukan cuma ngajarin kita gimana caranya jadi sukses, tapi juga gimana caranya kita jadi orang yang produktif, efektif, punya kendali atas diri kita sendiri, dan bisa berpengaruh positif bagi lingkungan. Nah, di sini Covey sebagai penulis, beliau memberi kita ramuan bahwasanya ada 7 kebiasaan yang kalau benar-benar kita terapin di kehidupan nyata, itu tuh bakal mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan lingkungan. So, apa aja sih 7 kebiasaan itu? Kita kupas di sini. Habit yang pertama, be proactive atau bersikap proaktif. Nah, di sini Kapi ngejelasin kalau orang yang efektif punya kesadaran bahwa mereka punya kendali atas respon mereka, bukan dikendalikan oleh keadaan. Di sini di bukunya Kapi ngejelasin kalau sifat dasar kita adalah bertindak dan bukan menjadi sasaran tindakan. Selain memungkinkan kita memilih jawaban terhadap keadaan tertentu, sifat ini memberi kita kekuatan untuk menciptakan keadaan tertentu. Jadi, alih-alih menjadi sasaran tindakan, kita harus bertindak terlebih dahulu dan menciptakan keadaan atau kemungkinan yang lain. Nah, di sini Kopi juga ngejelasin kalau ada ruang antara stimulus dan respon, yang mana di ruang tersebut ada kebebasan kita untuk memilih, yaitu memilih bertindak atau menjadi sasaran tindakan. Perbedaan antara orang proaktif dan reaktif. Orang proaktif akan memfokuskan upaya mereka di dalam circle of influence. Mereka mengerjakan hal-hal yang terhadapnya mereka dapat berbuat sesuatu. Sifat dari energi mereka adalah positif, memperluas dan memperbesar, yang menyebabkan circle of influence mereka meningkat. Sebaliknya, orang yang reaktif memfokuskan upaya mereka di dalam circle of concern. Mereka berfokus pada kelemahan orang lain, masalah di lingkungan, dan keadaan yang mereka tidak bisa kendalikan. Fokus ini mengakibatkan mereka menyalahkan dan menuduh, bahasa yang reaktif, dan meningkatnya perasaan menjadi korban. Energi negatif yang dihasilkan oleh fokus ini digabungkan dengan ketidakpedulian terhadap hal-hal yang dapat mereka perbuat, yang menyebabkan circle of influence mereka menyusut. Habit yang kedua, begin with the end in mind. Mulailah dengan tujuan akhir di pikiran. Orang yang efektif adalah orang yang mempunyai arah dan tujuan. Di sini Kofi menulis bahwasanya semuanya diciptakan 2 kali. Pertama dalam pikiran, kedua dalam tindakan. Dari habit ini, membentuk kita dan mendorong kita untuk mempunyai visi hidup, nilai, dan prinsip dasar sebelum bertindak. Habit yang ketiga, put first thing first, atau dahulukan yang utama. Di sini, inti dari habit yang ketiga adalah manajemen waktu dan prioritas yang didasarkan pada nilai, bukan pada urgensi. Kavi sebagai penulis mengenalkan bahwasanya ada 4 matriks kuadran waktu. Kuadran yang pertama penting dan mendesak, seperti krisis, masalah mendesak, dan terbatas oleh waktu. Kuadran yang kedua penting tetapi tidak mendesak, seperti pencegahan, perencanaan, dan menjalin hubungan dengan baik. Kuadran yang ketiga tidak penting tetapi mendesak, seperti pertemuan dadakan, interupsi telepon, pelaporan dadakan, dan lain sebagainya. Dan kuadran yang keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak, seperti menunda-nunda pekerjaan, kesibukan yang tak penting, dan zona nyaman. Yang mana dari 4 kuadran ini, yang paling efektif adalah kuadran yang kedua, karena menurut Peter Drucker, beliau mengemukakan bahwa orang yang efektif bukanlah orang yang pikirannya tertuju pada masalah. Mereka adalah orang yang pikirannya tertuju pada peluang. Mereka memberi makan peluang dan melaporkan masalah. Mereka berpikir secara preventif. Habit yang keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Nah, habit ini tuh menjelaskan bagaimana caranya kita membangun hubungan dengan mentalitas kelimpahan atau abundance mindset. Nah, yang mana abundance mindset ini merupakan cara berpikir yang meyakini bahwasannya kesuksesan dan kemenangan yang diraih oleh orang lain itu tidak akan mengurangi kesuksesan pada diri kita. Di sini, Calvin menjelaskan bahwasanya ada 6 paradigma interaksi antar manusia.
Paradigma interaksi antar manusia. Yang pertama, berpikir menang-menang. Yang kedua, berpikir menang-kalah. Yang ketiga, kalah-menang. Yang keempat, kalah-kalah. Yang kelima, berpikir menang. Dan yang terakhir, berpikir menang atau tidak sama sekali. Orang yang efektif akan mempunyai mentalitas kelimpahan atau abundance mindset, yang mana mereka berpikir dan meyakini bahwasanya kesuksesan yang diraih oleh orang lain itu tidak akan mengurangi kesuksesan pada diri kita, sehingga yang paling efektif adalah paradigma menang-menang. Yang kelima, seek to be understand then to be understood. Berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Nah, di sini pada habit kelima, Kavi menjelaskan bahwasanya kebanyakan dari kita itu mendengarkan untuk membalas, bukan untuk memahami. Jadi di sini Kavi menekankan akan pentingnya empathic listening atau kemampuan mendengarkan secara empati dengan tujuan kita memaknai apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka rasakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Habit yang keenam, synergize atau bersinergi. Sinergi merupakan keragaman yang menghasilkan kekuatan. Ketika dua orang atau lebih bekerja sama dengan menghargai perbedaan yang ada, maka akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Kavi menerangkan bahwasanya perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Tingkat terendah dalam komunikasi yang muncul dari situasi dengan kepercayaan rendah akan dicirikan dengan sikap defensif dan protektif. Posisi tengah adalah komunikasi yang penuh respect. Ini adalah tingkat di mana orang yang lumayan matang berinteraksi. Mereka memiliki respect satu sama lain, tetapi mereka ingin menghindari kemungkinan konfrontasi yang tidak menyenangkan, sehingga mereka berkomunikasi dengan sopan tetapi tidak dengan empati. Mereka mungkin mengerti satu sama lain secara intelektual, tetapi mereka tidak benar-benar melihat secara mendalam paradigma dan asumsi yang mendasari posisi mereka sendiri, dan tidak menjadi terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang baru. Posisi sinergis hanya akan bisa dicapai jikalau mempunyai kepercayaan yang tinggi dan kerjasama yang tinggi. And then, the last habit of highly effective people is sharpen the saw, atau asahlah gergajimu. Yang mana habit ini tuh merupakan kunci dari terlaksananya habit-habit sebelumnya. Karena tanpa habit ini, kebiasaan-kebiasaan sebelumnya itu tidak akan berjalan secara optimal. Yang mana efektivitas itu membutuhkan pemeliharaan diri secara berkelanjutan. Dimensi pembaruan. Yang pertama ada dimensi fisik, meliputi olahraga, pemenuhan nutrisi, dan manajemen stres. Yang kedua, dimensi sosial emosional, seperti pelayanan, empati, sinergi, dan rasa aman intrinsik. Dimensi yang ketiga, spiritual, seperti penjelasan nilai dan komitmen. Dimensi yang terakhir, dimensi mental, seperti membaca, visualisasi, perencanaan, dan menulis. Yang mana, walaupun pembaruan pada masing-masing dimensi ini penting, hasilnya akan efektif secara maksimum jika kita membahas keempat dimensi dengan cara yang bijaksana dan seimbang. Mengabaikan salah satu bidang akan menimbulkan dampak negatif pada bidang-bidang yang lainnya. Gak kerasa teman-teman kalau kita udah ngebahas 7 kebiasaan tadi. Jadi kita simpulkan saja bahwasanya 7 kebiasaan ini tuh membentuk satu sistem yang utuh, yang mana dari habit 1 sampai 3 membentuk pribadi kita menjadi seseorang yang mandiri. Habit yang keempat sampai keenam membentuk pribadi kita untuk menjadi orang yang efektif dalam bersosial, dan habit yang ketujuh menjaga keseimbangan dan pertumbuhan terus-menerus. Di sini Kavi tidak hanya memberikan terkait tips dan trik untuk cepat sukses, melainkan terkait perubahan paradigma dari reaktif menjadi proaktif, dari egois menjadi kolaboratif, dan dari sibuk menjadi bermakna. Bagi aku pribadi, habit yang paling berpengaruh adalah be proactive and put first thing first. Karena dari habit tersebut, saya jadi tersadar bahwasanya kita harus mempunyai kendali atas diri kita sendiri dan mempunyai prioritas hidup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.